Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di kursi baris ketiga, Raja Dewa Titan yang merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, mengubah wajahnya dan mengingatkan dengan keras, Sasuan, ketika Jing Yun mengalahkan Ma Lin sebelumnya, kolam guntur bintangnya lebarnya hanya 10.000 kaki. Dan kali ini telah mencapai radius 18.000 kaki. Sangat mungkin bahwa dia meluangkan waktu untuk menggunakan kekuatan Dewa Petir di kolam roh untuk melakukan ilmu pedang pamungkas dalam seni pedang guntur gila, yaitu Crazy Sword Like Tide. Kamu tidak boleh lengah, ucap Dewa Titan. Raja Dewa Titan mengingat dalam benaknya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang adegan kematian Ma Lin dalam serbuan pedang gila. Pada saat ini, Raja Dewa Titan dan Raja Dewa lainnya menyadari bahwa pedang gila yang digunakan Tan Yun ketika dia membunuh Ma Lin sebelumnya bukanlah serangan terkuat Tan Yun, tetapi serangan berikutnya. Seperti yang semua orang pikirkan, Tan Yun akan menggunakan pedang gila seperti gelombang berikutnya, tetapi semua orang berpikir salah. Pembunuh sebenarnya Tan Yun bukanlah pedang gila seperti gelombang, tetapi keterampilan palu yang belum digunakan. Tan Yun berada di kota Hongmengfang kemarin, dan tujuan membeli palu kelas super atribut angin tingkat 6 adalah untuk menggunakannya setelah menghadapi lawan nyata hari ini. Tidak sekarang. Pada saat ini, setelah mendengar pengingat ayahnya, Balsa berkata dengan tegas, "Ayah, anak ini tahu, anak ini akan menggunakan seni pedang Titan Dewa Titan untuk membunuhnya," ucap Balsa. Ketika Balsaksuan berbicara, Tan Yun yang berdiri di langit dengan jubah ungu berburu dan berdiri di udara, berkata dengan tegas, "Pedang gila itu seperti air pasang," ucap Tan Yun. Ketika kelembutan digabungkan, tiba-tiba, dia menebas ke arah Balsaksuan di udara. Saat pedang diayunkan, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Langit menangis seperti hantu, dan Lei Qi dengan cepat berubah dari lingkungan Tan Yun menjadi serangkaian sinar pedang berkabut dan menggelegar. Ada sebanyak puluhan ribu cahaya pedang. Meskipun setiap balok pedang hanya 3 kaki dan 3 inci, napas yang bisa dikeluarkannya membuat Balsaksuan ketakutan. Apa yang membuat Balsaksuan semakin ketakutan adalah bahwa puluhan ribu cahaya pedang tampaknya memiliki mata dan mengunci dirinya dengan kuat. Pada saat ini, gelombang pedang gila yang dikumpulkan oleh puluhan ribu cahaya pedang, seperti gelombang yang mengamuk, melahap Balsaksuan. Kemanapun dia lewat, langit runtuh, sangat menakutkan. Balsaksuan yang setinggi 1000 meter, menahan kepanikan di hatinya, dan mengungkapkan semangat juang gila pada sepasang mata raksasa, dan menggunakan seni pedang Titan. Tubuhnya yang seperti gunung cukup lincah dari kehampaan, sering berkedip, membentuk orientasi 9, 9 dan 81. Dalam sekejap, seperti 81 Balsaksuan, dia mengayunkan 81 taktik pedang yang berbeda. 99 pedang ilahi, pedang menghancurkan segalanya, ucap Balsaksuan. Dengan raungan yang dalam dari Balsaksuan, segera, 81 balok pedang, masing-masing 9 balok dibentuk menjadi satu kelompok, dan momentum merobek langit, menuju gelombang cahaya pedang. Bang bang bang. Dengan 9 suara gemuruh, ketika kelompok pertama sinar pedang menebas gelombang pedang, itu seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang, dan ribuan sinar pedang berubah menjadi ketiadaan. Boom, boom, boom. Segera setelah itu, 8 kelompok cahaya pedang yang tersisa bergegas ke gelombang pedang gila dengan gaya pedang yang berbeda, belahan horizontal, potongan vertikal, dan bukaan dan penutup lebar. Bang bang bang. Di tengah ledakan cepat, seberkas pedang dengan pegangan tidak bisa menahan serangan itu dan runtuh tak terlihat. Adegan cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dari kehampaan luar biasa indah dan mengejutkan. Ketika 9 kelompok cahaya pedang benar-benar musnah, hiruk-pikuk yang dibentuk oleh puluhan ribu cahaya pedang telah terfragmentasi, dan hanya beberapa ratus cahaya pedang yang selamat. Cahaya pedang lainnya telah berubah menjadi ketiadaan. Jing Yun, pedang gilamu tidak terlalu bagus, ucap Balsaksuan. Tan Yun berkata dengan jijik, benarkah? Angin bertiup selama 9 hari, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, suara keras seperti auman naga datang dari tubuh Tan Yun. Puluhan ribu naga raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan dengan cepat melahap ratusan pedang bersinar dan menghilang.
Hanya ratusan balok pedang yang masih menggantung di udara. Bas-bas. Ratusan sinar pedang bergetar hebat, kecepatannya meningkat tajam, menghancurkan kekosongan, dan menembak ke arah Balsaksuan dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat cepat sehingga Balsaksuan tidak bisa mengelak sedikit pun. Dia menjadi pucat karena kaget. Tubuhnya yang seperti gunung, sambil menghindar, menari dengan pisau untuk memblokir. Meskipun dia memblokir 2/3 dari cahaya pedang, dia masih ditikam ke leher oleh 130 cahaya pedang yang tersisa, di dada, lengan, kaki. Ah! Ketika rasa sakit yang menusuk hati Balsaksuan terdengar, aliran darah mengalir ke seluruh tubuhnya bersama dengan cahaya pedang. Segera, 130 lubang darah di tubuh Balsaksuan terus-menerus memuntahkan darah, terlihat sangat tragis. Di antara luka-luka ini, yang paling serius adalah pedang di dadanya, yang telah menembus jantungnya yang besar. Dia terluka parah. Balsaksuan, sekarang saatnya untuk mengakhiri hidupmu, ucap Tan Yun memegang pedang suci dan mulai berlari menuju Balsaksuan dari kehampaan. Di kursi, Raja Dewa Titan meraung mengabaikan citranya. Nak, akui kekalahan, cepat akui kekalahan, ucap Dewa Titan. Dia benar-benar panik, meskipun dia memiliki beberapa putra, Balsaksuan bukan hanya putra tertua, tetapi juga putra yang sangat baik. Bisakah dia tidak panik? Pada saat yang sama panik, dia masih tidak percaya bahwa Tan Yun dapat menggunakan seni pedang guntur gila dengan luar biasa. Dia selalu percaya bahwa seni pedang Dewa Titan dari ras dewanya jauh lebih kuat daripada seni pedang guntur gila, tetapi baru sekarang dia tahu bahwa semua ini hanyalah pendapatnya sendiri. Mendengar suara ketakutan ayahnya, Balsaksuan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berteriak, Tan Yun, aku akui. Sebelum kata, kalah, selesai, Tan Yun yang berlari liar di kehampaan, membalik di udara dan berbelok ke kanan. Dengan lambaian lengannya yang tiba-tiba, dia melemparkan pedang ilahi di tangan kanannya. Uci, pedang suci menembus kehampaan, dengan aliran darah, menembus lidah dari pipi kiri Balsaksuan. Setelah pedang ilahi dimasukkan ke dalam lidahnya, Balsaksuan tersendat dan tidak bisa berbicara, hanya raungan yang tragis. Pada saat ini, di hati semua orang yang menonton pertempuran, hanya ada dua kata untuk menggambarkan gerakan Tan Yun. Itu adalah pedang yang sangat tepat. Sungguh pedang yang kejam, karena mereka tahu bahwa arti di balik pedang ini adalah Balsaksuan akan mati. Jing Yun, kamu terlalu hina, ucap Dewa Titan. Di kursi, Raja Dewa Titan sangat marah. Kamu yang tercela, ucap Mu Feng. Ketika Raja Dewa Mu Feng tiba-tiba berdiri, Tan Yun yang sedang berlari, muncul di dagu Balsaksuan, membubung ke langit, dan lutut terbang menghantam ujung dagunya dengan keras. Bang! Dalam daging, mulut besar Balsaksuan tertutup, deretan gigi atas dan bawah semuanya rontok, dan tubuh seperti gunung terlempar ke belakang. Wosh! Tan Yun tiba-tiba menarik busur dari kekosongan, kakinya ditekuk, tubuhnya jatuh dengan cepat, dan lututnya mengenai dada berdarah Balsaksuan. Retak! Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk Balsaksuan yang besar patah. Iya. Balsaksuan tampak kesakitan, dan ketika dia berteriak tidak jelas, tubuhnya yang besar jatuh dengan cepat ke bawah. Tan Yun menukik turun dari langit dan muncul di sisi kiri kepala Balsaksuan. Dia menendang pipinya dengan kaki kanannya. Segera, pedang suci menembus lidahnya menembus pipinya dan terbang keluar. Sosok Tan Yun melintas, tangan kanannya mengguncang pedang suci, dan darah di pedang suci bergetar. Pada saat ini, Balsaksuan yang mampu berbicara, berteriak sambil jatuh, Jing Yun, jangan bunuh aku. Tanpa menunggu Balsaksuan selesai berbicara, Tan Yun yang berdiri di udara, mengayunkan pedang tiba-tiba, dan pedang bersinar, kekuatan Dao Surgawi 10.000 guntur, membawa darah dan menebas kepala Balsaksuan. Tidak, air mata jatuh dari mata Raja Dewa Titan, dia sangat sedih. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mencampur adukkan keluhan antara Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Jianglong dan yang lainnya dan Tan Yun. Dengan cara ini, putranya tidak akan mati. Boom! Tan Yun menekan tangan kanannya ke bawah, dan kekuatan Dewa Petir bermulut tebal mengalir deras dengan kecepatan ekstrim, menembus tengkorak Balsaksuan. Itu benar-benar mati. Uhuk-uhuk. Tan Yun yang terluka batuk seteguk darah, menatap Raja Dewa Titan yang sangat sedih, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ingat,
Tidak ada yang harus disalahkan atas kematian putramu, karena kamulah yang mendorongnya sampai mati, kamu adalah pembunuhnya, ucap Tan Yun. Ketika mata Raja Dewa Titan benar-benar retak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menukik ke bawah, dan setelah mendarat di rumput, dia buru-buru duduk bersila, memulihkan luka dan kekuatan Dewa Petir yang habis digunakan di kolam roh. Pada saat ini, Xuan Yuanrou yang bertarung melawan Simen Fengqi di platform, berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, kamu harus cepat pulih. Kali ini, aku akan memberimu lebih banyak waktu, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun sangat tersentuh, dan berkata melalui transmisi suara, terima kasih Rower, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun menutup matanya dan mulai melahap dengan cepat esensi surgawi dari langit dan bumi mendapatkan kembali kekuatan dan luka-lukanya. Hahaha. Ahahaha, Yuner telah berhasil mencapai 4 besar, itu bagus. Yuner pantas menjadi raja dari 30 miliar tentara keluarga Bai saya, ucap Bai Cheng. Raja Dewa Mu Fen di samping memandang Tan Yun, mengangguk setuju, dan tersenyum, saudara Bai Cheng, saya menyesal menjadi saudara laki-laki saya tahu bahwa Yuner sangat menantang, dan saya tidak tahu apa-apa, pada awalnya, biarkan dia memasuki pasukan keluarga Bai Anda, ucap Mu Feng. Raja Chengshen tersenyum dan berkata, Yuner mungkin telah dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan pasukan keluarga Bai saya sangat percaya bahwa dalam 10.000 tahun, karena Yuner, pasukan keluarga Bai saya pasti akan membuat prestasi besar di medan perang di luar wilayah, ucap Bai Cheng. Bai Cheng sangat gembira sehingga dia sepertinya telah melihat adegan Tan Yun, yang memimpin pasukan keluarga Bai untuk membunuh pasukan iblis dari luar wilayah setelah wilayahnya meningkat pesat di masa depan. Ketika dia berbicara dengan Raja Dewa Mu Feng sambil tersenyum, Raja Dewa tertinggi tampak suram dan mengerikan, memandang Raja Dewa Titan dengan meminta maaf, dan berkata, maaf, saudaraku, aku minta maaf untukmu. Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan peluang bagi saudaraku di masa depan untuk membunuh Jing Yun dan membalaskan dendam keponakan Sasuan, ucap Raja Dewa tertinggi. Transmisi suara dari Raja Dewa, bayangan kematian putranya terus menghantui pikiran Raja Dewa Titan, tubuhnya yang kekar bergetar hebat, jika bukan karena Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun, dia akan memakan Tan Yun hidup-hidup. Dia menahan amarahnya, Raja Dewa Titan mentransmisikan suaranya, saudara Bai, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini, jika kamu ingin menyalahkanku, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan putraku. Jika kamu ingin menyalahkan Jing Yun ini, dia bersembunyi begitu dalam, dia bertarung melawan Ma Lin pada saat itu. Pada saat itu, dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menggunakan pedang gilanya seperti air pasang, tapi dia berpura-pura putus asa untuk membingungkan kita. Semua ditipu olehnya, bajingan kecil ini tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana, dia tidak boleh dibiarkan tumbuh, jika tidak, cepat atau lambat, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Potensinya benar-benar terlalu kuat, sangat kuat, bahwa itu membuatku ketakutan, ucap Dewa Titan. Mendengar ini, Raja Dewa tertinggi berkata, kamu benar saudaraku, jika Jing Yun itu tidak dihilangkan, cepat atau lambat itu akan menjadi momok besar kita, ucap Raja Dewa tertinggi. Saat Titan God King berkomunikasi melalui transmisi suara, Lingxia Tianzun juga berkomunikasi dengan Chaos Tianzun melalui transmisi suara. Suamiku, ternyata kau dan aku salah paham, Jing Yun secara ajaib membunuh Balsak Xuan. Suamiku, apa pendapatmu tentang Jing Yun, ucap Lingxia Tianzun. Setelah mendengarkan, Chaos Tianzun berpikir sejenak, dan berkata melalui transmisi suara, berani dan hati-hati, tegas dalam membunuh, menonjol di antara banyak pria kuat selangkah demi selangkah, cukup untuk melihat itu, dia pasti menjadi pahlawan di masa depan, ucap Chaos Tianzun. Lingxia Tianzun mengangguk setuju, dan berkata, jika Anda memiliki menantu seperti itu, apakah Anda akan puas, ucap Lingxia Tianzun. Peliharalah, dan Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Namun dengan hanya kekuatan Xin, kamu harus tahu bahwa Jing Yun bukan lawannya, dan juga, Jing Yun sudah memiliki tunangan, bahkan jika dia bisa memenangkan kejuaraan dan mengalahkan Xin mungkin tidak setuju, ucap Chaos Tianzun. Selama komunikasi suara, Li Ximin menatap Tan Yun, dan berkata, kakak, Jing Yun ini benar-benar membuka mataku untuk kakakku.
Saya harap dia bisa memenangkan kejuaraan demi saudara saya, dan kemudian saya secara pribadi akan meminta nasihatnya, ucap Lee Simin. Setelah transmisi suara Lee Simin, dia menemukan bahwa Lee Sin tidak merespons untuk waktu yang lama, lalu melihat ke samping, dan melihat Lee Sin dalam keadaan linglung dengan kepala menunduk, tidak tahu harus berpikir apa. Lee Simin mengulurkan tangannya dan menarik Lee Sin, aku berbicara denganmu untuk saudaraku, ucap Lee Simin. Oh, Lee Sin menjadi tenang dan bertanya, saudaraku, apa yang kamu katakan, ucap Lee Sin. Lupakan saja, jika kamu tidak mendengarnya, hahaha, hei, saudari, ini pertama kalinya aku melihatmu memikirkan sesuatu, dan kamu berpikir begitu dalam, beritahu saudaraku, apa yang kamu pikirkan dengan Jing Yun, apakah itu terkait, ucap Lee Simin. Bagaimana mungkin, ucap Lee Sin. Mata Lee Sin sedikit mengelak selama transmisi suara. Kakak, apakah kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu? Tidak bisakah kakakmu melihatnya? Ucap Lee Simin berkata melalui transmisi suara. Lee Sin mengepalkan tangannya erat-erat, giginya mengatupkan bibir bawahnya. Selama transmisi suara, Lee Simin yang sangat kecil, hampir tidak bisa mendengar. Kakak, aku berpikir, mengapa pertama kali aku tergoda oleh pria yang sudah memiliki tunangan? Ucap Lee Sin. Apa? Lee Simin bertanya dengan transmisi suara bingung, suaramu terlalu rendah sekarang, aku tidak mendengarnya dengan jelas, ucap Lee Simin. Lee Sin mengesampingkan kekhawatirannya dan berkata dengan nada tersenyum, lupakan saja, kamu tidak mendengarnya, pura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa, ucap Lee Sin. Lee Simin memberi Lee Sin pandangan kosong. Meskipun Lee Simin hanya lahir beberapa saat lebih awal dari Lee Sin, dia masih sangat mencintai adik perempuan ini. Karena suara saudara perempuannya sangat rendah sehingga dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas, dia bisa menebak bahwa apa yang dikatakan saudara perempuannya agak sulit untuk dijelaskan, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada saat ini, dengan kemenangan Tan Yun, mata semua orang tertuju pada 6 orang yang bertarung di 3 platform suci lainnya. Di baris pertama kursi, Sue Ying Tianzun, yang mengenakan baju besi merah, memandang Suan Yuan Rou yang bertarung melawan Simen Fengqi, dengan kekaguman di matanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasa bahwa Suan Yuan Rou memberinya perasaan yang sangat baik. Perasaan ini luar biasa tanpa alasan. Oleh karena itu, dia memberikan perhatian khusus pada Suan Yuan Rou. Setelah setengah jam, Yu Wensu, terengah-engah dan berkeringat deras, akhirnya mengalahkan putra An Yun, An Min, memegang pedang di leher An Min. Mata An Min penuh dengan kesedihan, dan dia memegang pedangnya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya kagum, saya berharap saudara Yuan memenangkan kejuaraan, ucap An Min. Di rumput, sambil memulihkan kekuatannya, dia berkata dengan kejam, Jing Yun, kamu mengejutkanku dan membunuh Balsa Suan. Ku beritahu, maka sebaiknya kamu berdoa ke langit, kamu jangan bertemu denganku, jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Dan biarkan aku memberitahumu, sampai sekarang aku, Yu Wensu, belum pernah menggunakan kartu truf, ucap Yu Wensu. Tan Yun tidak membuka matanya, sudut mulutnya menguraikan senyum, dan berkata, ada begitu banyak omong kosong, dibandingkan denganku jika kamu menyebalkan, jika Anda dan saya bertemu, saya tidak akan pernah berbelas kasih, ucap Tan Yun. Mendengar ini, sudut mulut Yu Wensu sedikit terangkat dan berkata, Jing Yun, Suan Yuan Ru, wanita jalang ini, adalah wanita yang disukai Yu Wensu. Cepat atau lambat, aku akan menangkapnya, ucap Yu Wensu. Setelah mendengar ini, wajah Tan Yun membeku, dan dia bersuara, tidak ada gunanya banyak bicara, selama aku membiarkanmu bertemu denganku, aku ingin kau mati, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dan Yu Wensu penuh dengan rasa bubuk mesiu. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Di platform, Mu Zihua mengalahkan Lu Dian, putra Dewa Raja Lu Song, dengan keringat di kepalanya, dan berhasil maju ke semifinal. Kini ada Yu Wensu dan Tan Yun yang melaju ke 4 besar. Merasa lelah dan terluka di lengan kirinya, Mu Zihua melirik Yu Wensu dengan ekspresi serius, buru-buru menyapu platform dan duduk bersila, dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Aduh, Lu Dian yang dikalahkan, menyapu kepalanya ke bawah dari altar dengan sedih, dan mendarat di belakang Divine King Lu Song. Maaf ayah,
saya telah mengecewakan Anda, ucap Lu Dian. Divine King Lu Song berkata dengan ramah, Dianer, kamu bisa maju ke 8 besar sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu sudah menjadi naga di antara orang-orang, dan aku sangat puas sebagai seorang ayah, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, ucap Lu Song. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada platform, Simon Fengqi dan Suan Yuanru yang bertarung dengan sengit. Setelah menonton pertempuran selama lebih dari 1 jam, semua orang menemukan bahwa Suan Yuanru lebih kuat dari Simon Fengqi. Karena pada saat ini, Suan Yuanru tampak tenang menghadapi pembantaian Simon Fengqi. Dan Simon Fengqi berkeringat deras dan terengah-engah seperti sapi. Simon Fengqi tidak bodoh, dia tahu seperti semua orang bahwa kalah dari Suan Yuanru adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan Suan Yuanru tidak ingin mengalahkannya, jadi itu akan memberi Tan Yun waktu untuk pulih dari cedera dan kekuatannya. Pada saat yang sama, ada 2 alasan mengapa dia tidak mengakui kekalahan. Pertama, Raja Dewa Tertinggi dan Raja Ilahi Mulong mengirim transmisi suara kepada ayahnya, Raja Ilahi Simon, dan memintanya untuk memberitahu putranya Simon Fengqi untuk menghabiskan waktu bersama Suan Yuanru. Karena Dewa Raja Mulong merasa bahwa lawan terbesar putranya bukanlah Tan Yun, tetapi Suan Yuanru yang mendapatkan biografi Dewa Raja Mu Feng yang sebenarnya. Selama Simon Fengqi dapat menahan Suan Yuanru dan mengkonsumsi kekuatan Suan Yuanru, maka, ketika putranya bertemu Suan Yuanru, dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Pada saat yang sama, selama Suan Yuanru ditahan, putranya bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Alasan kedua adalah bahwa Simon Fengqi masih memiliki kartu truf untuk dimainkan, ketika dia ingin membuat rencana dan membiarkan semua orang berpikir bahwa dia pasti akan kalah, dan kemudian melepaskannya, menangkap Suan Yuanru dengan terkejut, dan dapatkan kesempatan untuk menang. Waktu berlalu, dan setelah 3/4, Tan Yun yang duduk bersila, membuka matanya dan berkata, Rower, kamu bisa mengalahkannya, ucap Tan Yun. Suan Yuanru mendengar kata-kata itu dan menghadap Tan Yun menganggukkan kepalanya, dan mata Simon Fengqi sangat tertarik dengan perilakunya yang tidak terlihat, dan dia berpikir dalam hati, tidak, dia akan melakukannya padaku. Aku akan melakukannya dulu, ucap Simon Fengqi. Dia mengambil keputusan setelah itu, Simon Fengqi tiba-tiba meletus dengan kekuatan para dewa kuno. Simon 108 pedang, pedang membunuh Dewa Iblis, ucap Simon. Ketika suara Simon Fengqi yang penuh dengan niat membunuh terdengar, 108 bayangan bergerak dari langit dalam lintasan misterius dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan para dewa dan pedang bersinar melonjak liar. Pada akhirnya, setelah meroket hingga 18 kali, Suan Yuanru diselimuti dengan kecepatan ekstrim. 108 pedang, pedang itu mematikan dan kuat. Suan Yuanru berdiri di ketinggian rendah, dan setelah menatap 108 bayangan yang datang, dia berubah menjadi bayangan dan mundur di udara, Saat ini, dia naik ke langit, dan ketika rambutnya menari, dia memegang pedang dan menari gaya pedang misterius dari kehampaan. Saat tangan giok Suan Yuanru yang memegang pedang berhenti, dia berbisik pada dirinya sendiri, dan suara yang menyenangkan terdengar, pedang menaklukkan langit dan bumi, ucap Suan Yuanru. Tiba-tiba, titik cahaya naik dari pusaran menjadi cahaya pedang seputih salju setinggi 300.000 meter. Ketika cahaya pedang muncul di depan mata semua orang, aura kekerasan menyapu seluruh platform. Pergi, ucap Suan Yuanru ringan, dan ketika suara ketidakpedulian terdengar, seberkas pedang seputih salju setinggi 30 kaki memotong celah besar seperti celah di kehampaan, menelan Simon Feng dengan 108 bayangan. Siar hati-hati, di kursi baris ketiga, ekspresi Dewa Raja Simon sangat berubah, dan dia mengingatkan dengan suara serak. 108 pedang yang diayunkan oleh Simon Fengqi, di bawah kendalinya, meledak menjadi cahaya pedang 1000 kaki, dan cahaya pedang putih salju 300.000 kaki datang satu demi satu. Bang bang bang, dalam suara keras, semua cahaya pedang Simon Fengqi rentan. Simon Fengqi melihat cahaya pedang yang menelan ke arahnya, menutup matanya dengan wajah pucat, dan berteriak, aku mengaku kalah, jangan bunuh aku mengaku kalah, ucap Simon Fengqi menelan ludahnya, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat ini, dia sangat menyadari ketakutan sebelum kematian. Pada saat ini, dia merasakan betapa pucat dan tidak berdayanya ketenaran,
status, dan latar belakangnya sebelum kematiannya. Xuan Yuanrou melambaikan tangan batu gioknya di udara, dan cahaya pedang seputih salju dari 300.000 meter secara bertahap menghilang ke udara seperti pasir. Wosh! Xuan Yuan melunak menjadi bayangan yang indah, dan menyapu altar, berdiri ramping, memegang formula ajaib dengan kedua tangan. Melihat Xuan Yuanru berpacu dengan waktu untuk mendapatkan kembali kekuatannya, Sui Ying Tianzun di kursi baris pertama melihat ke samping ke arah Si Yuan Supreme, dan berkata, "Guru, tolong sapa Lingxia Tianzun," ucap Sui Ying Tianzun. Semua yang maju ke semifinal akan kembali ke keadaan puncak mereka, dan orang yang memenangkan kejuaraan pada akhirnya benar-benar pantas mendapatkan nama mereka. Mendengar ini, Si Yuan Supreme tersenyum dan berkata, "Yinger, saya menemukan guru bahwa Anda sangat optimis pada Xuan Yuanru," ucap Si Yuan Supreme. "Ya, guru," Sui Ying Tianzun berkata, "murid optimis tentang dia," ucap Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi tidak segera mengumumkan dimulainya game ke-7, karena dia tahu bahwa Yuan Shu dan Mu Zihua belum sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka. "Raja Dewa Tertinggi, apa yang masih kamu lakukan?" Chaos Tianzun berkata dengan transmisi suara yang sedikit tidak senang, "Mungkinkah kamu menunggu Yuan Shu dan Mu Zihua mendapatkan kembali kekuatan mereka, sehingga mereka dapat membunuh Jing Yun," ucap Chaos Tianzun. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi buru-buru berkata, "Bawahan tidak berani, bawahan ini akan memimpin game ke-7, ucap Raja Dewa Tertinggi. Pada saat ini, hati Raja Dewa Tertinggi tenggelam, dan dia bisa melihat dari suara Chaos Tianzun bahwa Chaos Tianzun sangat optimis tentang Tan Yun. Anak ini sangat baik. Setelah Raja Dewa Tertinggi memarahi, dia berkata dengan keras, "Sekarang Raja Dewa ini telah mengumumkan bahwa Yuan Shu, Mu Zihua, Xuan Yuanru, dan Jing Yun akan dipromosikan ke 4 besar. Orang-orang dari 4 besar, mulailah memilih lawan," ucap Raja Dewa Tertinggi. Saat Raja Dewa Tertinggi berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan 4 kelompok tirai cahaya magis muncul dari langit di atas kepala Tan Yun dan mereka berempat. Tepat ketika mereka berempat secara acak memilih tirai tipis, suara lama Si Yuan Supreme terdengar, "Tunggu," ucap Si Yuan Supreme. "Puan Tertinggi, apa perintahmu?" ucap Lingxia dan Chaos Tianzun berdiri bersama dan melihat kembali ke Agung, tunduk dan bertanya. Si Yuan Supreme membelai janggutnya dan tersenyum, menatap Xuan Yuanrou. Masuk akal bahwa Supreme ini hanya seorang penonton, dan tidak boleh ikut campur dalam urusan Lingxia. Tapi Supreme ini masih merasa bahwa sejak mereka berempat masuk semifinal, ya bukannya mereka harus diberi waktu yang cukup untuk memulihkan kekuatan mereka, sehingga mereka bisa bermain game setelah kembali ke kondisi puncaknya. Bagaimanapun, kekuatan mereka berempat tidak jauh berbeda, hanya dengan cara ini kita dapat melihat siapa yang jenius di antara para jenius, ucap Si Yuan Supreme. Lingxia Tianzun dengan hormat berkata, "Yang mulia benar, itu karena bawahan ini tidak berpikir dengan hati-hati, dan bawahan ini akan melakukan apa yang Anda katakan," ucap Lingxia Tianzun. Si Yuan Supreme mengirimi transmisi suara pada Xuan Yuanrou, "Xiaowa, muridku sangat optimis tentangmu, dan inilah mengapa aku memberimu kesempatan untuk memulihkan kekuatanmu. Kamu tidak boleh mengecewakan muridku," ucap Si Yuan Supreme. Mendengar ini, Xuan Yuanru bersemangat, air mata mengalir di matanya yang indah. Dia senang bahwa putrinya memperhatikan dirinya sendiri. Hanya memperhatikan, membuat Xuan Yuanru merasa sangat bahagia dan menangis, dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia," ucap Xuan Yuanrou. Setelah itu, Xuan Yuanru memandang Sui Ying Tianzun dengan sepasang mata berkaca-kaca, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tianzun, atas bantuannya," ucap Xuan Yuanrou. Sui Ying Tianzun tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Xuan Yuanru, Tianzun ini merasa sangat baik melihat Anda, jadi saya membantu Anda. Anda tidak boleh mengecewakan Tianzun ini," ucap Sui Ying. Mendengarkan kata-kata "baik" dari putrinya, Xuan Yuanrou menahan air matanya agar tidak jatuh, dan berkata, "Junior harus mencoba yang terbaik," ucap Xuan Yuanrou. Setelah transmisi suara, Xuan Yuanrou menangis dalam hatinya, "Yinger, putri ibu yang berharga. Ibu benar-benar ingin memelukmu," ucap Xuan Yuanrou. Kemudian, Xuan Yuanrou menstabilkan pikirannya, duduk bersila, menutup matanya yang indah, dan berkata pada dirinya sendiri, "Putri, kamu tunggu ibu."
Nanti aku akan muncul di depanmu untuk mengenalimu, dan kemudian membawamu menjauh dari si Yuan tertinggi, ucap Xuan Yuanrou. Setelah mengambil keputusan, Xuan Yuanrou menstabilkan pikirannya dan mulai dengan cepat menghembuskan langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang belum sepenuhnya pulih kekuatannya, sangat bersemangat. Yu Wensu menoleh untuk melihat Tan Yun ke samping, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan berkata dengan transmisi suara, "Wah, Tuhan benar-benar membantuku. Hahaha, jika aku bertemu denganmu yang telah memulihkan kekuatanku sekarang, aku khawatir aku tidak akan benar-benar kalah darimu. Nak, tunggu aku memulihkan kekuatanku, temui kamu dan kemudian bunuh kamu, ahaha," ucap Yu Wensu. Setelah suara itu transmisi, Yu Wensu tersenyum dan berlutut sambil duduk. Tan Yun mencibir dan berkata, "Yu Wensu, sebenarnya, tidak peduli apakah kamu memulihkan kekuatanmu atau tidak, hanya ada satu hasil akhir, yaitu, aku akan membunuhmu dengan tangannya sendiri," ucap Tan Yun. "Hei, nak, kamu harus berharap untuk tidak bertemu denganku lain kali, jika tidak, aku akan membuatmu mati jelek," ucap Mu Zihua. Dengan senyum iblis, Mu Zihua melambaikan kipas lipat di tangannya, dan segera melewati Tan Yun Yage duduk bersila untuk mendapatkan kembali kekuatan. "Mau membunuhku?" ucap Tan Yun tersenyum dan duduk bersila, mata terpejam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.